Jadikan momen Paskah tahun ini sebagai tonggak pengingat dimulainya hidup baru saudara di dalam Tuhan dengan mengikuti baptisan air spesial Paskah, Jumat 2 April mendatang. Baptisan secara onsite akan diadakan di Radio LCD FM pada pukul 9 pagi dan pukul 2 siang. Segera daftar sekarang juga melalui link di gbika.net/registration. Jangan lupa, lakukan konfirmasi ke nomor WhatsApp Departemen Keanggotaan di 0891145600. Informasi selengkapnya dapat saudara tanyakan di call center plus di 0899 789 5000. Momen Paskah tahun ini juga akan semakin indah bagi bapak dan ibu yang telah dikaruniai putra atau putri kasih. Tidak ada warisan hidup terbaik selain jaminan penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi sepanjang hidup mereka nanti. Bawalah mereka ke penyinaran anak online spesial Paskah Keluarga Allah Solo yang diadakan Minggu 4 April dalam setiap jam ibadah raya Keluarga Allah Solo melalui gbika.org/live. Segera daftar melalui link di gbika.net/registration dan lakukan konfirmasi ke Departemen Keanggotaan melalui WhatsApp di 089 7014 5600. Informasi lebih lanjut dapat saudara tanyakan ke call center plus di 0899 789 5000. Ibadah Minggu Kebangkitan tahun ini akan terasa lebih istimewa dan dahsyat dengan diadakannya pelantikan KKS pada ibadah kedua pukul 8:30 pagi. Para KKS yang dilantik harus sudah mengisi formulir pendaftaran yang dapat saudara minta ke Departemen Kelompok Sel atau ke call center plus. KKS harus memiliki minimal 3 anggota dan rutin memberi laporan perintisan. Saat pelantikan, KKS memakai seragam KKS dan celana panjang atau bawahan warna hitam. Bagi saudara yang mengikuti pelatihan secara online, wajib mengirimkan foto sesuai contoh yang diberikan. Dan bagi saudara yang mengikuti pelantikan secara onsite, diwajibkan mendaftar ulang ke admin Komsel agar dapat dipersiapkan tempat duduknya. Momen Paskah, kemuraman diubah menjadi kebangkitan. Kebangkitan besar dimulai manusia roh kita yang bangkit. Segera bangkit sekarang dan jangan takut untuk berubah. Momen terbaik di mana lawatan Roh Kudus dimanifestasikan secara luar biasa. Doa puasa selalu mengawali suatu kebangunan rohani. Naikkan pujian dan penyembahan adalah kunci sukses doa puasa. Mintalah Roh Kudus untuk memberikan kehausan roh yang selalu mau lebih lagi. Tuhan mau mengurapi kita dengan porsi ekstra. Keluarga Allah, ikuti seri khotbah bulan April, Unprecedented Resurrection, kebangkitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekianlah Revival News minggu ini. Salam Roh Kudus berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Ling Lauren. Saya Amin dari GBI Keluarga Allah Jakarta. Awal mula kita lihat ibadah GBI Keluarga Allah dari YouTube. Waktu itu di bulan 7 2019 kita mengikuti ibadah Keluarga Allah Jakarta. Waktu itu saya pernah di payudara ada benjolan, dan di saat itu dokter bilang ke saya bahwa kalau benjolan ini membesar akan dilakukan operasi yang kedua, karena operasi pertama udah saya lakukan. Dan saat itu saya bawa sakit saya, pergumulan saya di Pondok Daud, dan saya sempat mengisi form doa syafaat di Pondok Daud hari Senin. Dan di situ saya percaya dan saya tangkap setiap doa profetik yang disampaikan di Pondok Daud, saya tangkap remanya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan, dan saya percaya setiap sakit penyakit yang bukan ditanam oleh Bapa di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Selang beberapa waktu akhirnya di mana saya harus berangkat ke Pineng untuk cek kembali kondisi payudara saya, dan di situ saya percaya dan saya melangkah dengan iman bahwa Tuhan sudah melakukan mujizat buat saya dan saya sudah menerima kesembuhan dari Tuhan. Setelah saya berangkat ke Pineng dan saya memeriksakan diri ke dokter, dokter mengatakan, kamu tidak perlu dioperasi
karena benjolan itu sudah mengecil dan tidak perlu ada tindakan untuk operasi dan kamu bisa pulang. Pada Februari, tanggal 25 Februari, saya bersama suami dan anak-anak keluarga besar kita dibaptis ulang. Dan setelah saya mengambil langkah ketaatan itu, Tuhan taruh saya untuk saya ambil pelayanan. Saya ambil pelayanan di Peltu untuk melayani ibadah. Dan setelah saya ngambil pelayanan, saya ikutin setiap rema dari gereja, setiap ibadah dari gereja. Kami tergabung di Komsel juga, Komsel Keluarga Rohani kami, di mana di Komsel ini kami bertumbuh dan kami dikuatkan ketika kami mengalami proses, ketika kami mengalami pergumulan. Dan di saat itu kami membawa pergumulan kami di mana kami memiliki kerinduan untuk menjual rumah kami yang di mana 5 tahun itu belum terjual. Dan kami bawa di hadapan Tuhan. Dan di saat pandemi ini, di saat khotbah Pastor Jo tentang Yesaya 60, anak-anak Tuhan ada pengecualian. Dunia boleh ke dalam kegelapan, tapi anak-anak Tuhan ada terang Tuhan yang ada setiap kita. Kami tangkap rema itu dari Tuhan. Kami tangkap rema itu dari Tuhan. Enggak menyangka Tuhan itu bekerja luar biasa. Di saat itu Tuhan mengirimkan banyak pembeli di masa pandemi. Tapi sungguh luar biasa, kita tetap mengucap syukur. Kami tetap mengucap syukur sama Tuhan bahwa walaupun pembeli ini belum deal, kami tetap percaya dan kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan kasih pembeli yang terbaik untuk rumah kami. Rumah yang lama yang kita bawa pergumulan di hadapan Tuhan. Rumah itu, puji Tuhan, rumah itu sudah terjual dengan pembeli yang terbaik dan rumah itu menjadi berkat buat pembeli yang membeli rumah kita. Sungguh Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib. Setelah itu saya bangun Pondok Daud, Pak Obaja khotbah tentang Pondok Daud Global. Saya ambil komitmen untuk bangun Pondok Daud Global yang Tuhan taruh di hati saya, untuk Tuhan gerakin hati saya ambil Pondok Daud Global. Saya daftarkan diri saya ke call center dan itu saya lakukan selama masa pandemi sampai saat ini. Saya tetap lakukan hal itu sampai sekarang. Dan saya merasakan, sungguh saya merasakan keluarga kami sungguh-sungguh diberkati dengan Pondok Daud. Sebenarnya sih nggak terpikir juga untuk beli rumah yang lebih bagus, nggak tahu. Tuhan tuh kasih mujizat, saya bilang tuh nggak masuk akal gitu Pak. Jadinya saya bilang ini rumah mujizat di masa pandemi. Dengan kita beli cash tanpa berhutang. Karena kami menangkap rema dari Pastor Jo bahwa tidak boleh berhutang. Kami tangkap rema itu. Kami tangkap rema itu dan kami percaya kalaupun kami beli rumah itu harus cash. Dan kami ambil komitmen, kami tidak mau KPR. Dan Tuhan, ternyata Tuhan bekerja sungguh luar biasa. Tuhan memberikan kami rumah mujizat tanpa kami hutang. Dan kami sungguh mengucap syukur bahwa rumah mujizat yang Tuhan beri itu lebih bagus dari yang kita jual. Kami mengajak seluruh anggota, seluruh jemaat keluarga Allah untuk mengikuti kegerakan-kegerakan yang ada di gereja kita, agar kita mengalami pertumbuhan rohani di dalam mengikuti Tuhan dan menerima setiap rema yang disampaikan gembala sidang kita. Tuhan Yesus memberkati. The Covenant of Peace, perjanjian damai. Damai dan ketakutan, dua hal yang tidak bisa tumbuh bersamaan. Bangkit dalam iman, kalahkan ketakutan, dan teruslah melangkah. Ucapkan perkataan iman dan deklarasi profetik untuk membunuh ketakutan. Jangan melemahkan diri dengan mengumbar perkataan ketakutan. Terimalah kunci surgawi menaklukkan ketakutan. Salam Bapak dan Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan.
Berikut akan kami sampaikan rangkaian publikasi untuk minggu ini. Untuk minggu depan, Gereja Keluarga Allah Ngawi akan mengadakan ibadah secara onsite di Jalan Panglima Besar Sudirman 26C Margo Mulyo Ngawi jam 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore. Kemudian untuk ibadah online, Bapak dan Ibu bisa ikuti di YouTube Gereja Keluarga Allah Ngawi di jam yang sama. Untuk Bapak dan Ibu serta saudara-saudariku, adakah yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini? Bila mana ada, silahkan menulis nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor HP yang bisa kami hubungi untuk bisa kami gembalakan lebih lagi di gereja internet Keluarga Allah. Bagi jemaat yang berulang tahun, mari Bapak dan Ibu kita doakan bersama. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, puji syukur dan terima kasih. Engkau bawa saudara-saudara kami ini lebih lagi, Engkau tambahkan usia 1 tahun. Dengan bertambahnya usia ini Bapa, kami yakin dan percaya kasih karunia-Mu akan semakin lebih lagi di dalam kehidupan setiap mereka. Kami serahkan saudara-saudari kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau berkati usaha, pekerjaan, keuangan, juga studi, dan Engkau berkati pula di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya bergereja. Kami serahkan Tuhan saudara-saudari kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk informasi komsel, kelompok sel Gereja Keluarga Allah Ngawi, Bapak dan Ibu bisa menghubungi Ibu Hartini di nomor handphone yang tertera di layar kaca. Kemudian untuk doa online, Gereja Keluarga Allah Ngawi mengadakan setiap hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore yang dipimpin langsung oleh Bapak Joko Nugroho. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita persembahkan persembahan yang terbaik kita untuk pekerjaan Tuhan. Mari Bapak dan Ibu kita doakan bersama. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur dan terima kasih Engkau telah berikan segala sesuatunya lebih daripada apa yang kami pikirkan, apa yang kami harapkan. Dan saat ini Bapa kami persembahkan dari hasil yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau tidak melihat besar kecilnya, namun Engkau melihat hati, melihat ketaatan kami Bapa. Dan kami pun yakin, kami percaya Engkau yang tambah-tambahkan, bahkan lebih lagi, berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami tunjukkan persembahan ini kehadirat-Mu Bapa. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang hendak mempersembahkan persembahan yang terbaik, bisa scan barcode yang tertera di layar kaca atau via transfer dengan nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca Bapak dan Ibu semuanya. Demikian publikasi untuk minggu ini. Terima kasih. Salam Roh Kudus berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Ini deklarasi iman kami Tuhan.
cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Tercatat, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Haleluya. Imanku penuh kuasa, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, kami tidak gentar Tuhan. Sakit penyakit disembuhkan, kekhawatiran disembuhkan. Yes, serukan namanya Yesus. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidup kami Tuhan, atas keluarga kami, atas gereja kami. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Mari serukan bersama bagi Raja. Kau dahsyat, Kau hebat Tuhan. Sebab Engkau ada bersama kami. Deklarasikan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Amin. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan. Serukan namanya Yesus. Yes, dan kekuatan kami di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Engkau besar di dalamku. Engkau besar di dalamku. Haleluya. Hosana. Haleluya. Sebab inilah deklarasi iman kami Tuhan, Engkau yang terbesar dalam hidup kami.
bahkan mengalahkan segala yang ada dalam hidup kami, mengalahkan setiap ketakutan kami, segala kekhawatiran kami, mengalahkan segala sakit penyakit permasalahan kami. Tuhan Yesus yang terbesar di atas segalanya. Iman kami, hati kami terus tertuju hanya kepada Engkau Tuhan. Dan malam ini kami tahu Engkau ada di tempat ini. Hati kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Kau ada di tempat ini Tuhan. Mari nyatakan kuasa-Mu, jamahan-Mu atas setiap kami Tuhan. Setiap pribadi di tempat ini. Jamah kami Tuhan. Nyata kuasa-Mu di dalam hidupku. Kau buktikan kasih-Mu, kebaikan-Mu. Tak sedetik pun ragu, Kau yang menopangku, tuntun langkahku.
takut sebab Engkau bersama kami. Kami tidak gentar sebab Yesus memegang tangan kami Tuhan. Memegang hidup kami Tuhan. Bahkan yang kami percaya hidup kami ada di tangan-Mu. Hidup kami ada di tangan Allah yang berkuasa. Hidup kami ada di tangan Allah El Shaddai. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak terkalahkan oleh apapun. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hati kami percaya Tuhan. Hati kami sungguh percaya Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kau besar Tuhan, Kau besar, Kau besar, El Shaddai mulia. Kau yang menjadi penolong kami Tuhan. Bahkan Kau yang menjadi kekuatan, pengharapan. Bagi setiap kami yang mulai putus pengharapan, Tuhan hadir dan menolong kami malam ini. Amin, amin. Dua tanganmu di hadapan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
keterampilan saudara, yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh dengan mantap saudara, berbahasa roh dengan entusias saudara, berbahasa roh dengan iman saudara. Engkau El Shaddai, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Mulia, Engkau Allah yang menguasai jagat raya, Engkau Allah yang punya kuasa di atas segala kuasa, Engkau Allah yang nyata, Engkau Allah yang ada di tengah kami, Engkau Allah yang berkata di atas penyembahan, pujian penyembahan kami, Engkau Allah yang ada di tengah kami. El Shaddai namamu Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, melampaui segala-galanya, melampaui langit bumi, melampaui setiap masalah, melampaui segala-galanya Tuhan. Berkatalah Tuhan atas pujian kami. Penuhilah tempat ini dengan hadirat-Mu, penuhi setiap aroma yang dipakai ibadah dengan hadirat-Mu Tuhan. Jamalah setiap kami, sentuhlah setiap kami. Kami butuh jamaah-Mu Tuhan, yang mendatangkan kedahsyatan dalam kehidupan kami. Jamaah yang membawa pemulihan, jamaah yang memberikan kekuatan, jamaah yang memberikan pertobatan. Hati yang lemah dikuatkan, hati yang keras dilembutkan, hati yang serong dikembalikan Tuhan, hati yang cemat ditahirkan Tuhan. Jamalah kami, perbaruilah kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, sebagian boleh pakai tubuh kami yang sehat untuk melayani-Mu Tuhan, untuk melakukan tugas-Mu Tuhan. Yang kekurangan diberkati, supaya kami bisa jadi berkat Tuhan, sesuai dengan panggilan-Mu Tuhan. Yang dalam kegelapan diterangi oleh Tuhan, supaya kami pancarkan terang Tuhan. Bahkan yang sedang takut diberi keberanian, diberi kedamaian, diberi kekuatan, diberi keberhasilan, diberi kemenangan Tuhan. Kami bangga punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang heran Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau senantiasa. Kami juga rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Kembali penuhilah hamba-Mu dengan Engkau. Berkata-katalah kepada kami melalui hamba-Mu, sehingga sungguh-sungguh setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-Mu. Kami butuh perkataan-Mu Tuhan. Jamalah hati kami, jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami mendengar dan kami mengerti. Kami percaya dan kami lakukan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa, kami serahkan ibadah, pemberitaan firman dalam pengurapan-Mu Roh Kudus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah, teriakan haleluya. 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 Salam keluarga Allah, silakan duduk. Haleluya. Siapa yang diberkati, beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Terima kasih pada pelayan Presiden Worship. Selamat datang saudara semua yang juga ikut online dimanapun berada, baik pakai Instagram, pakai lewat radio, ya YouTube dan Twitter dan lain-lain. Diberkatilah saudara, baik di kota Solo, di luar kota, di luar pulau, sampai luar negeri. Diberkatilah. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Ya langsung saja saudara, kita masuk firman Tuhan. Temanya perjanjian damai. Jangan lupa 1 bulan penuh saudara, Tuhan ngajar kita tentang perjanjian damai. Dia sudah janjikan, dia rindu memberikan pada setiap kita mendapat damai ilahi. Bukan damai seperti dunia, bukan damai yang kita miliki sendiri. Waktu ada berkat, damai. Waktu ada kekurangan atau masalah, damai hilang. Tapi damai Tuhan, damai ilahi. Dia itu Raja damai saudara. Oh, sedang ada musim hujan, damai. Musim kemarau, tetap damai. Dipuji, damai. Dicela, tetap saja damai. Ada berkat, damai. Ada masalah, damailah. Beri tepuk tangan yang meriah. Hari ini saudara, sesi keempat penting sekali, yaitu kita harus menaklukkan ketakutan.
Supaya damai itu terus-menerus senantiasa ada di segala musim, di segala keadaan. Kita harus belajar mentaklukkan ketakutan. Saudara, jadi untuk bisa memiliki damai, kita harus bisa mentaklukkan ketakutan kita. Saudara, ya karena damai dan ketakutan adalah dua hal yang tidak bisa bertumbuh bersama-sama. Nggak bisa hati kita damai dan takut gitu, nggak bisa, saudara. Mesti salah satu. Ketakutan seperti semak duri yang akan menghimpit damai sejahtera dan sukacita kita. Kalau kita izinkan ketakutan ada, ketakutan itu akan terus tambah besar, terus, saudara. Akhirnya menghimpit, saudara, damai sejahtera kita. Akhirnya menghimpit, saudara, sukacita kita, sehingga kita bisa kehilangan damai sejahtera. Jadi kita harus, saudara, belajar taklukkan ketakutan. Usir ketakutan sehingga tidak ada lagi ketakutan, saudara. Ya, kita bisa memiliki damai sejahtera. Pada saat ini, saudara, ini penting sekali, saudara. Ya, kenapa? Zaman saat ini pandemi COVID, saudara, krisis ekonomi, banyak sekali orang bisa mengalami, saudara. Ya, ketakutan di mana-mana. Saudara masih ingat, saudara, waktu mulai lebih lagi, sekarang malah sudah mulai turun. Semua orang takut. Nanti kalau kena gimana? Enggak kena, takut nanti kalau kena gimana, saudara. Ya, lalu kalau saudara bisa perhatikan, baru batuk sedikit. Wah, ini COVID ini, batuk ini COVID. Sudah enggak bisa tidur, saudara. Ketakutan, saudara, betul enggak? Oh, batuk rasanya ya sakit sedikit karena kena angin. Wah, ini jantung nih, ini jantung, saudara. Ada salah satu ya teman kita, saudara, naik pesawat bersama saya, sudah ketakutan, jantungku, saudara. Saya tertawa saja, saya tahulah itu bukan. Lalu dikasih minyak angin, besoknya sudah malah sembuh, saudara. Kadang-kadang kita itu hanya gitu, saudara. Jadi banyak sekali. Tadi saya baca, saudara, ada satu dusun, saudara, namanya ya dusun Batu di Alor NTT. Satu kampung hilang orangnya semua gitu, saudara. Dicari di mana, saudara. Lalu setelah itu ternyata mereka lari karena ada hoak. Besok mau divaksin semua. Lalu ada hoak vaksin dibayar. Lari satu, desa hilang semua katanya gitu, saudara. Jadi banyak sekali. Bahkan orang-orang yang kelihatannya hebat waktu mau divaksin ketakutan. Ada poluan, polisi wanita harusnya berani. Kok takut saya nangis jerit-jerit gitu, saudara. Ada juga tentara, saudara. Ada kepala rumah sakit, saudara. Juga ketakutan setengah mati. Tapi singkat ceritalah, saya percaya firman ini rema. Karena saat ini sangat banyak orang sedang ketakutan. Alkitab berkata, ya akhir zaman banyak orang ketakutan. Banyak orang mati karena ketakutan. Bukan karena masalah, bukan karena sakit penyakit. Ya, asalnya adalah karena ketakutan. Saya sudah terus berkata, di balik COVID ada spiritnya, rohnya yang buat orang jadi ketakutan. Tolak, saudara, harus kalahkan. Kemarin saya juga tertawa baca artikel di Jepang. Ya, baru beberapa waktu yang lalu diangkat menteri baru. Menteri kesepian gitu, saudara. Bukan menteri pertanian, bukan menteri apa, menteri kesepian. Jadi ada orang pandemi seperti ini kesepian, saudara. Sehingga kadang-kadang jadi putus asa bunuh diri gitu. Sampai harus ada satu menteri khusus gitu, saudara, supaya bisa mengatasi lagi. Yang namanya sepian itu bukan di tempat sepi. Kadang-kadang di tempat ramai, di kota besar sendirian kesepian. Hatinya yang kesepian, saudara. Tapi sekali lagi, saudara, adalah pesan Tuhan. Kita harus taklukkan ketakutan. Kita harus taklukkan ketakutan. Kita harus taklukkan ketakutan. Katakan, saudara, kita harus taklukkan ketakutan. 1, 2, 3. Kita harus taklukkan ketakutan. Sekali lagi, kita harus taklukkan ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ingat ya. Ya, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, bangkitkan apa? Kasih dan apa? Ketertiban, saudara. Damai sejahtera itu dari Allah. Ketakutan bukan dari Tuhan. Ketakutan itu dari setan. Setan datang pasti takut-takuti. Kalau dari Tuhan, damai sejahtera. Yesus itu raja damai. Datang bawa damai. Berkata
bawa damai. Firman-Nya bawa damai. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Jadi saya lihat itu penting sekali. Kita bisa lihat sedikit ya, Daud adalah orang salah satu contoh yang berusaha dan bisa mentaklukkan ketakutan. Dia mengalami banyak sekali, saudara, sebetulnya pergumulan sejak saya percaya remaja atau orang muda. Sebetulnya kalau secara manusia dia bisa takut, saudara. Waktu Samuel dikirim untuk cari salah satu anaknya diurapi jadi raja. Kenapa? Yang lain disiapkan, Daud disingkirkan. Ada beberapa penafsir menafsirkan kemungkinan Daud itu bukan anak sahnya. Mungkin karena ada sesuatu, pokok itu anak yang agak beda gitu, saudara. Sehingga dibedakan gitu, saudara. Jadi anak seperti dia kadang-kadang bisa merasa ketakutan. Kalau karena dibedakan, karena ini dan itu bisa saja, saudara. Lalu saudara, dia hanya memelihara 2-3 ekor domba. Pasti saudara, kalau mau takut bisa saja. Bagaimana dia masih muda sekali, remaja orang muda. Kalau singa datang gimana? Kalau beruang datang gimana? Itu bisa ya, kalau ada hati-hati dicekam ketakutan. Menghadapi banyak, menghadapi Goliat, saudara. Menghadapi lagi Saul, saudara. Rajanya, mertuanya benci dengan dia. Mau dibantai, saudara. Sampai melarikan diri. Lari dari gua satu, gua lain. Terus dikejar, terus dikejar, saudara. Seorang yang mengalami banyak sekali bahaya. Tapi sekali lagi, kalau nanti kita pelajari, tapi dia bisa punya kemampuan mentaklukkan ketakutan. Sehingga hidupnya tidak dicekam oleh ketakutan. Beri tepuk tangan. Coba kita baca Mazmur 3 ayat 1-7. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Jadi ceritanya anaknya yang bernama Absalom pernah berontak. Bawa pasukan serang ya Raja Daud ya di istananya. Raja Daud kalau mau mudah kalahkan Absalom, tapi dia nggak mau tempur dengan anaknya sendiri. Jadi dia bawa pasukannya lari meninggalkan istananya, saudara. Ya, jadi di sini Mazmur itu saat itu, saudara, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya, apa yang dikatakan dia? Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Dia cerita lawannya banyak. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Yang mau menyerang banyak. Banyak orang yang berkata tentang aku. Ya baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Jadi dia berkata, oh yang melawan banyak. Yang menyerang banyak. Yang mengata-ngatai aku banyak. Gitu, saudara. Jadi kalau saudara bisa kan keadaan yang sangat-sangat tidak baik, saudara. Selah, tapi ayat 4. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah, saudara. Dia bawa doa. Dia bawa doa. Selah itu berhenti dulu sebentar. Lalu setelah itu aku membaringkan diri lalu tidur. Dari sini saudara bisa tahu dia bisa kuasai rasa takutnya. Dia bisa taklukkan ketakutannya. Kalau nggak bisa ya tidak bisa tidur, saudara. Ada enggak yang alami tidak bisa tidur? Kadang-kadang kan gitu loh. Hatinya gejolak gitu, saudara. Mikir satu mau ditidurun ya nggak bisa, saudara. Muncul lagi. Tapi Daud dia bisa, saudara. Lalu dikatakan, ya aku membaringkan diriku lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut. Setelah itu mulai tidak takut lagi. Dulunya takut sekali, tidak takut. Kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Jadi dia itu orang yang bisa, ya saudara, taklukkan ketakutan. Kalahkan ketakutan. Sekalipun ada banyak bahaya yang sedang menyerang. Tapi dia tetap bisa damai, sejahtera. Tepuk tangannya yang sangat meriah. Ngajak kita belajar, saudara, taklukkan. Sehingga COVID masih ada, masalah masih ada, tapi tetap saja bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Bisa bersorak-sorai di dalam Tuhan. Tidurnya masih tenang. Kalau saudara baca di Alkitab, dia bahkan berkata, aku Tuhan memberi makanan, Tuhan beri hidangan di depan lawanku loh. Lawannya sedang nyerang, dia tetap aja bisa makan, saudara. Nggak takut, dia punya kemampuan. Lah rahasia Daud mentaklukkan ketakutan adalah iman.
Untuk mengalahkan ketakutannya adalah dengan apa? Iman. Engkau Tuhanku, engkau batu karangku, engkau tanduk keselamatanku, engkau sumber kemenanganku, engkau sumber pertolonganku, dan macam-macam, saudara. Mazmur 56 ayat 1 sampai 5, lalu 10 sampai 12. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh Miktam dari siapa? Daud. Ya, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Jadi satu dia sedang mengalami gawat. Bukan lagi ada puluhan ribu yang melawan. Bukan lagi puluhan ribu yang menyerang. Saudara, bukan lagi puluhan ribu yang mengata-ngatai dia. Oh, yang jelek, saudara. Oh, enggak mungkin ditolong. Sekarang sungguh-sungguh dia ditangkap. Dia sudah tertangkap. Bahkan saudara tahu enggak, tertangkapnya di Gat. Itu adalah tempat di mana Daud kalahkan Goliat. Daud bunuh Goliat. Orang Filistin lari. Sekarang di tempat yang sama, bukan dia bunuh Goliat, dia ditangkap. Dia sedang tertangkap, saudara. Jadi kalau saudara perhatikan ini, wah sangat tidak mudah. Lalu Daud apa di sini ayat 2, kasihanlah aku ya Allah. Dia bukan minta kasihan, belas kasihan pada Filistin, pada Allah, saudara. Sebab orang-orang menginjak-injak aku, saat itu dia diinjak-injak, saudara. Sepanjang hari orang memerangi dan himpit aku, ya, seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Saudara, mungkin diinjak-injak ini tawanan dulu yang kalahkan Goliat gitu, saudara. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan apa? Sombong, saudara, mengejek, merendahkan Daud, saudara. Waktu aku takut, saat itu dia takut, saudara. Saat itu, waktu aku takut saat itu, artinya gitu. Aku ini percaya padamu. Dia lawan dengan percaya. Saat aku takut, semua orang bisa takut, saudara, betul gak? Tapi dia kalahkan takut dengan percaya pada Tuhan. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah yang aku percaya, aku tidak takut. Maka dia tidak tahu masalah. Dia arikan imannya pada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak padaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jadi kuncinya, saudara, Daud itu bisa menguasai ya rasa takutnya karena iman. Dia kalahkan dengan iman, saudara. Dia tolak dengan iman rasa takut itu, saudara. Sehingga dia bisa menang. Tidak dicekam oleh ketakutan. Dia tetap bisa, saudara, bersorak-sorai. Dia tetap bisa bersyukur, saudara. Dia tetap punya damai sejahtera. Setiap saudara juga sama, ya, tepuk tangan yang meriah. Saudara juga sama, begitu takut, saudara. Jangan biarkan takut itu, kalau dibiarkan, wah lebih lagi. Apalagi takut dipikirin, diceritakan sekalian. Wah bahaya. Saudara lebih takut. Lawan dengan iman. Musuhku banyak sekali. Aku terancam, aku tertangkap. Tapi aku punya Tuhan yang melepaskan aku dari segala jerat. Aku punya Tuhan, batu karangku, penolongku yang tidak pernah gagal. Saudara, dengan iman, saudara, iman itu akan mengusir ketakutan. Iman itu kalahkan ketakutan. Jangan menyerah, jangan diam saja, saudara. Jangan malah imani masalah, jangan malah imani bahaya, saudara. Imani pertolongan Tuhan, imani, saudara, kasih karunia Tuhan, imani pembelaan Tuhan. Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan pihakku, aku tidak akan takut. Seperti Daud, saudara. Lah, iman itu seperti apa sih? Iman berarti percaya sekalipun belum melihat. Iman itu percaya sekalipun belum melihat. Saudara, belum lihat buktinya iman. Kalau sudah lihat buktinya, itu bukan iman. Saudara misalnya mengharapkan apa? Mengharapkan ya kendaraan, rumah, jodoh, saudara, gitu ya. Cucu, pekerjaan, saudara. Saudara minta pada Tuhan, ya setelah dapat aku tak imani, bukan gitu. Tak imani itu belum dapat. Betul ya? Diimani, binam. Sekalipun belum melihat, sekalipun belum mendapat, sekalipun belum terjadi, itu iman. Amin, saudara. Iman seperti Daud masih diinjak-injak, saudara. Dia berkata, aku percaya itu Tuhan menolongku. Tuhan tanduk keselamatanku, Tuhan pembelaku,
Aku tidak akan kalah. Tuhan di pihakku. Tuhan berikan kemenangan. Setiap saudara sama seperti itu, saudara. Jangan ingin setelah melihat, belum melihat, percaya. Belum lihat, katakan pada Tuhan, Engkau pasti menolong. Itu iman, saudara. Iman juga membuat kita sekalipun belum mengerti, nggak ngerti. Ya, kok bisa gini bagaimana? Kok bisa terjadi bagaimana? Jalan keluarnya apa? Caranya apa? Nggak tahu, saudara. Sekalipun tidak tahu jalan keluarnya, sekalipun tidak tahu mengapa ini terjadi, sekalipun tidak tahu mengapa Tuhan membiarkan saja, sekalipun tidak tahu untuk mengatasinya, tetap percaya. Tahu tidak tahu, tetap percaya. Tahu tidak tahu, tetap percaya. Tahu tidak tahu, tetap percaya. Belum mengalami, tetap percaya. Itu iman. Ibrani 11 ayat pertama, terjemahan lama, bahasa Indonesia terjemahan lama. Seperti ini, saudara. Ini TR itu terjemahan lama. Apapun iman itu, percaya sungguh ya akan hal yang perkara-perkara yang diharapkan. Baru mengharapkan, percaya sungguh, saudara. Bukan moga-moga, bukan kalau sudah datang. Dan yakin. Ini sebenarnya yakin sungguh gitu, saudara. Akan hal perkara-perkara yang tiada kelihatan. Ini kan bahasa dulu, saudara. Artinya sama kalau sekarang. Yang belum kelihatan. Yang belum terjadi. Yang belum ya nyata. Percaya. Percaya sungguh-sungguh. Percaya sungguh-sungguh. Percaya sungguh-sungguh. Tepuk tangan yang meriah. Untuk Tuhan kita. Itu iman, saudara. Itu yang ada pada Daud, saudara. Jadi kita harus berani seperti itu, saudara. Belum terjadi, saudara. Belum nyata. Bahkan kita belum ngerti. Percaya. Kita lihat juga Abraham. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat. Saudara. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Menjadi miliknya. Milik pusakanya. Akan diterimanya. Saudara. Akan. Jadi belum. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui. Belum mengetahui, saudara, tempat yang ia tuju. Ngerti, gak ngerti, percaya. Betul, saudara? Ngerti, gak ngerti, percaya. Percaya, 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 percaya akan terjadi. Ya, jangan nunggu sudah ngerti. Jangan nunggu sudah terjadi. Itu bukan iman, saudara. Ya memang Tuhan sudah sembuhkan, itu bukan iman. Belum sembuh, saudara, percaya. Makin parah, makin percaya. Lebih parah lagi, lebih percaya lagi. Saudara belajar Abraham sampai sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Dia tetap percaya. Maka dia menguatkan kepercayaannya. Dia menguatkan percayanya. Tuhan ngajari dia, lihat bintang di langit, pasir di lautan. Ayo renungkan itu, siang dan malam. Janji Tuhan memperkuat imannya terus. Akhirnya menjadi kenyataan. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Jadi saudara, bertindaklah ya, bangkit dalam iman, kalahkan ketakutan, terus melangkah dengan iman, sekalipun belum mengerti, sekalipun belum terjadi, sekalipun belum menerima, dan macam-macam, saudara. Karena roh ketakutan bukan hanya mematikan damai sejahtera, tapi juga mematikan banyak hal, mematikan potensi saudara. Potensi itu bisa hilang karena ketakutan. Orang ketakutan ini kekuatannya sudah hilang, saudara. Orang ketakutan nggak berani melangkah, kesempatannya hilang, saudara. Orang ketakutan, saudara, nggak berani, saudara. Oh, saudara, mengusir, saudara. Akhirnya jadi sakit, kehilangan kesehatan, kehilangan kebahagiaan, kehilangan berkat, kehilangan panggilan Tuhan, kehilangan banyak kasih karunia dari Tuhan. Kalau izinkan ketakutan. Betul? Banyak orang, saudara, ya takut melangkah karena takut resikonya. Ya, kalau terjadi mujizat, kalau tidak mati aku. Ya, saudara, kalau aku benar ini dari Tuhan, kalau bukan mati aku. Biasanya orang itu selalu takut risiko, saudara. Sehingga saudara nggak berani melangkah, nggak berani bertindak, nggak berani melakukan sesuatu dan nggak pernah ngalami janji Tuhan yang nyata. Saat ini
kita sedang diizinkan dalam dunia yang gelap, bangsa yang kelam. Betul nggak saudara? Ya, untuk bangkit itu bahaya. Nenek bilang itu bahaya, kakek bilang itu medeni gitu saudara. Tapi Tuhan berkata, terang Tuhan datang ke atas kita. Betul nggak saudara? Ada rema karena terang Tuhan datang ke atas kita. Kalau enggak ya jangan nekat-nekat ngawur mati juga saudara. Terang Tuhan datang. Dan setelah itu Tuhan berkata, bangkit, pancarkan terang yang sudah ada dalam hidupmu. Terima pengurapan, terima rema, terima ya kuasa Tuhan, terima terang Tuhan, pancarkan terang. Kalau enggak berani, ya kehilangan janji Tuhan. Enggak mungkin bangsa-bangsa datang, enggak mungkin kelimpahan datang tempatmu, enggak mungkin kemuliaan Tuhan dinyatakan. Maka hari ini Tuhan sedang berkata, ya damai sejahtera, jangan mau dicekam ketakutan. Ya, beri tepuk tangan yang meriah karena Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Saudara lihat Sadrak, Mesakh, Abednego. Saudara, satu kali sudah terancam harus nyembah patung, enggak mau masukkan dapur perapian. Dia berkata apa? Saudara, ya Raja, ya kalau Tuhan ya menolong aku akan selamat. Ya, kalau tidak pun aku tetap tidak akan menyembah berhala. Aku tetap hanya menyembah Tuhan. Dia punya iman, enggak takut dengan risiko. Benar dimasukkan. Tapi saudara masih ingat cerita ini? Tuhan enggak akan diamkan anaknya yang seperti itu. Pegang teguh. Tuhan tidak pernah memalukan. Di dalamnya Tuhan ikut datang. Bersama Tuhan sekalipun di api seperti itu, enggak ada sesuatu. Dialami oleh Daniel, masuk gua singa. Masih ingat juga? Dia tidak mau dicekam ketakutan. Sampai dia harus tinggalkan doanya, harus tinggalkan ibadahnya. Dan kuasa Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara. Kita bisa melihat juga tentang Esther, saudara. Oh, itu luar biasa sekali. Seringkali untuk melangkah itu saudara dibutuhkan keberanian. Masih ingat satu kali Haman ini sakit hati dengan Mordekai. Karena waktu dia lewat Mordekai tidak mau nyembah. Dia marah. Dia terus saudara sudah merencanakan buat tiang gantungan. Oh, Mordekai mau digantung. Bangsanya mau dibasmi semua. Lalu dia sudah bisa nipu raja. Keluar keputusan. Tanggal 13 bulan Adar akan dibasmi semua. Saudara, Mordekai berusaha cari Esther, beritahu Esther, ini sudah ada keputusan, bangsa kita mau dibasmi semua. 13 bulan Adar, cepat menghadap raja, minta tolong raja, selamatkan bangsamu. Esther berkata, enggak bisa, ada aturan dari raja. Tidak dipanggil, tidak boleh datang sendiri. Kalau aku nekat datang sendiri, oh kalau raja tidak berkelas kasihan, mati pasti dibunuh. Hukumnya seperti itu. Jadi nggak mungkin aku menghadap sekarang kecuali dipanggil. Tapi Mordekai ingatkan Esther, adalah rencana Tuhan. Tahu nggak? Engkau diangkat jadi raja. Kalau bukan Tuhan, engkau nggak mungkin jadi raja. Ada rencana dari Tuhan. Engkau diangkat jadi raja. Supaya apa? Engkau bisa menghadap raja. Supaya apa? Engkau bisa jadi alatnya raja. Menghadap raja untuk selamatkan bangsanya. Untuk dipakai Tuhan. Untuk selamatkan bangsanya. Kalau engkau tetap tidak mau, Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi engkau akan binasa. Esther sadar. Esther berkata, aku akan doa puasa 3 hari. Bersama semua bujangku. Minta semua orang Yahudi berpuasa. Laki, perempuan, tua, muda, sampai binatang. Semuanya. Setelah 3 hari. Aku akan menghadap raja. Apapun yang terjadi terserah. Kalau aku terpaksa mati, aku pun akan tetap maju menghadap raja. Selamatkan bangsa. Dia enggak mau dicekam ketakutan. Kenapa? Dia tahu ada sesuatu yang luar biasa yang sedang Tuhan berikan pada dia, saudara. Ya, dan singkat cerita dia lakukan puasa menghadap raja. Maka Tuhan mengadakan pembalikan. Haman yang mau gantung Mordekai, Haman yang digantung. Di situ saudara, yang mau membantai malah dibantai semua. Mereka yang mau dibantai malah dapat kemenangan, kemuliaan yang besar. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Ya, terjadi pembalikan yang luar biasa. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Doa puasa. Gereja kita juga ini saat-saatnya sedang mau masuk doa puasa.
nanti tanggal 5 sampai 25 April. Jangan lupa doa puasa masa. Saya terus akan katakan pada saudara, ini waktunya setelah pandemi. Saya percaya akan ada tuaian besar-besaran, akan ada hujan pertobatan besar-besaran, akan ada kasih karunia luar biasa sekali. Doa puasa, rendahkan diri bagi Tuhan. Ya, matikan kedagingan, saudara, bangkitkan roh kita, saudara. Oh, bawa pada Tuhan, oh jiwa bangsa kita. Saya percaya sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Saya dorong semua terlibat, semua ikut, saudara. Yang belum pernah belajar, saudara, sekuatnya, saudara. Ini saatnya kita bergerak dalam roh. Ini saatnya tahun Roh Kudus. Ini saatnya bukan memusikkan yang duniawi saja. Ini saatnya bangkit bersama Roh Kudus, bangkit bersama Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nanti 16 sampai 25 juga, ya, yang biasanya KKR pengurapan, saudara, kita akan adakan, saudara, tapi dengan ya cara yang berbeda, yaitu saudara lawatan Roh Kudus dalam pujian, penyembahan, firman dan doa, saudara. Jadi semua saudara akan saudara fokus praise and worship yang terus sampai hadirat Tuhan nyata, sampai setiap orang yang ada di jamaah Tuhan dilawatnya bukan lagi ditumpang tangan, dilawatnya karena Tuhan yang bergerak luar biasa. Lalu saudara perkataan profetik, ya, firman profetik, doa profetik, saudara. Saya percaya Tuhan sedang mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Akhir zaman Pondok Daud sedang dipulihkan. Ini Pondok Daud yang bergerak dengan profetik. Saya percaya itu luar biasa. Jadi saudara jangan lupa, ada yang offline, ada yang offline, ada yang online. Febe harus pakai pendaftaran itu. Ya, takutnya tempatnya nggak cukup. Itu sesuatu yang luar biasa. Saya percaya kita akan lihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dahsyat. Tepuk tangan. Lalu yang ketiga, saudara, ucapkan perkataan iman dan deklarasikan profetik untuk membunuh ketakutan. Bukan hanya mentaklukkan saja, bunuh, saudara. Hilangkan total dengan apa? Perkataan iman. Dengan apa? Deklarasi profetik. Itu saatnya kuasa mengalir. Kita sudah diajarkan, saudara. Waktu perkataan iman, perkataan profetik dideklarasikan, kuasa itu mengalir. Maka yang tidak ada jadi ada. Maka yang gelap jadi terang. Maka yang rusak diperbaiki. Maka kuasa Tuhan terjadi. Maka roh ketakutan dilenyapkan. Ini sama, saya percaya tadi yang akan dilakukan KKR kali ini 10 hari. Ya saudara, lawatan Roh Kudus melalui pujian, penyembahan, ya, perkataan profetik, doa, firman. Saya percaya ada sesuatu yang luar biasa. Mazmur 56 ayat keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya padamu. Ya, pada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Deklarasikan perkataan iman. Deklarasikan ya perkataan profetik. Aku tidak takut. Aku hancurkan ketakutan. Aku ya tidak mau dicekam oleh hal seperti ini. Tidak takut lagi, saudara. Saya percaya, saudara, saat kita mulai berani mengucapkan perkataan iman, berani mendeklarasikan, tiba-tiba hati kita berubah. Tiba-tiba hati kita penuh iman. Tiba-tiba iman itu jadi bangkit kuat. Tiba-tiba ada sukacita. Kok diam saja? Tiba-tiba ada sesuatu. Firman Tuhan berkata, lidah ini kecil, tapi mempengaruhi seluruh tubuh. Lidah ini kecil, bisa membakar hutan. Lidah kecil ini bisa membuat kita kaya atau miskin. Lidah kita itu kecil, bisa membuat kita hidup atau mati. Betul? Gunakan perkataan firman, perkataan iman, perkataan profetik. Jangan takut. Katakan, jangan takut. Aku tidak takut. Katakan, aku tidak takut. Katakan, aku tidak takut. Katakan, aku tidak takut. Kalau di Alkitab tadi saya cari lagunya, saudara, ya hampir mirip itu dinyanyikan. Tidak, aku tidak takut, tapi yang enak dinyanyikan, aku tidak khawatir. Di Alkitab ada, gimana ya? Nyanyi, aku gimana ya? Oh, jangan kamu ya, jangan kamu. Jangan kamu khawatir atau jangan takut.
burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia pelihara. Jangan kamu khawatir, apa yang kau akan pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga. Katakan, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir. Bapa di makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, jangan lagi disekap oleh khawatir atau ketakutan. 1 Korintus 16 ayat 13. Jaga-jagalah, jaga hati kita. Kata Tuhan Yesus, berdirilah dengan teguh dalam iman, saudara. Jangan lemah, jangan iman, saudara. Bersikaplah sebagai laki-laki, tetap kuat, tetap tegak, tetap menyala-nyala, tetap berkobar-kobar, tetap bersorak-sorai, tetap saudara menyala di dalam Tuhan. Saya percaya itu pesan daripada Tuhan. Nanti Kamis sampai Minggu ada rangkaian Paskah. Jangan lupa Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, saudara. Tapi saya percaya kita lihat Tuhan itu luar biasa, ya. Dia tidak pernah, saudara, ketakutan lari ke kiri, tidak ada, saudara, ya. Jadi saya percaya ada sesuatu yang luar biasa. Saya ingin tambah satu, saudara, yang saya alami, yang saya dapatkan hari-hari ini, saudara. Kira-kira sudah 1 bulan lah. Saya itu dapatkan Tuhan itu berkata pada saya, kita ini sedang dilatih menghadapi, kalau rohani, pertempuran, gitu, saudara. Sedang dia latih menghadapi apa? Masalah. Kenapa, saudara? Sedang dilatih menghadapi masalah. Sebab Tuhan sedang persiapan yang jauh lebih besar. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan sedang siapkan sesuatu yang besar. Katakan, Tuhan sedang sediakan kita sesuatu yang sangat besar. 1, 2, 3. Tuhan sedang persiapkan sesuatu yang sangat besar. Maka saudara, Tuhan itu malah sengaja izinkan. Ada masalah, ada tantangan, ada masalah, ada tantangan. Bahkan kadang-kadang menakutkan, kadang-kadang membuat gentar, kadang itu tuh. Setiap kali masalah itu datang, saudara, saya sedang mulai berusaha mengatasi masalah. Tuhan ingat, memang Tuhan sedang melatih kita. Hadapi masalah itu, hadapi masalah itu, hadapi masalah. Nanti ada masalah lain, hadapi itu, hadapi itu. Baik itu masalah segala macam, saudara. Baik itu masalah keluarga, baik itu masalah pelayanan, baik itu masalah keuangan, masalah apapun. Saat datang berulang-ulang, tiba-tiba Tuhan berkata, ini latihan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat besar. Kalau belum siap, nanti besar jadi bingung. Jadi ini sudah bisa mengatasi. Begitu bawa pada yang besar, kita sudah biasa. Kita sudah mengatasi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan, saudara. Jadi akhirnya membuat saya bersyukur. Sekarang lihat masalah saya tak tertawa aja, saudara. Tuhan itu pasti. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan itu pasti. Tuhan melatih berperang untuk supaya kita bisa sungguh-sungguh makin kuat, makin mantap, makin saudara punya pengalaman. Dan itu luar biasa sekali. Saudara baca ya Keluaran 13 ayat 17. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa ini pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Cepat sampai, cepat menerima, cepat selesai, cepat berhasil, malah tidak. Sebab firman Tuhan, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan itu berkata begini, setelah keluar dari perbudakan, harusnya dekat. Lewat orang Filistin saja belakangnya itu sudah Kanaan. Tapi Tuhan gak mau. Tuhan sengaja diajak putar. Dilatih apa? Perang. Dilatih apa? Perang. Karena mereka itu budak. 400 tahun. Generasi budak terus. Gak pernah punya pengalaman perang. Gak pernah berani perang, saudara. Mereka hanya yes. Disuruh apa? Ya. Inje. Gitu terus. Sekarang harus belajar. Mentalitasnya. Pengalaman. Dilatih. Karena apa? Yang dijanjikan Tuhan, tanah Kanaan itu tanah yang terbaik. Tanah yang paling subur. Zaman dulu
tanah yang terbaik itu buat rebutan. Akan ada raksasa-raksasa yang datang ingin merebut. Nanti kalaupun kapan ada raksasa datang untuk merebut. Kalau tidak dilatih perang dulu, mereka ditaruh Kanaan. Tiba-tiba diserang raksasa, ketakutan, balik, dilepas. Artinya Tuhan berkata, aku sedang melatih kamu, termasuk saya. Aku sedang melatih kamu. Untuk apa? Untuk berperang. Secara rohani maksudnya saudara, hadapi masalah, hadapi tantangan, kalahkan masalah, kalahkan tantangan, lakukan mujizat. Supaya nanti kalau waktu Tuhan beri hari yang sangat besar, hadapi lagi sudah biasa. Hadapi lagi sudah biasa. Jadi kalau saudara sedang dibiarkan Tuhan, ya hadapi. Harusnya bisa cepat, harusnya bisa dekat, harusnya bisa selesai. Kok enggak selesai? Saudara tertawa. Sekarang kalau saya tertawa, ya Tuhan terima kasih, engkau tidak pernah terlambat, engkau tidak pernah lalai, engkau itu pasti, dunia enggak pasti, engkau itu pasti. Betul saudara, saya justru suka cita, saya justru enggak takut saudara. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan itu dahsyat. Ada waktunya kita digembleng, ada waktunya kita dilatih, ada waktunya kita dipersiapkan. Untuk apa? Kemuliaan. Betul saudara, itu sungguh-sungguh sedang saya alami. Itu sungguh-sungguh sedang Tuhan izinkan kita alami. Tapi kita justru melihat kedahsyatan Tuhan. Dia itu El Shaddai. Dia itu Allah yang Maha Kuasa. Dia itu Tuhan semesta langit dan bumi. Beri tepuk tangan yang meriah. Kejadian 17 ayat 1 dan seterusnya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan berfirman, ya, menampakkan diri kepada Abraham dan firman-Nya kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa. Bahasa aslinya akulah El Shaddai. Hiduplah di hadapanku El Shaddai dengan tidak tercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, dan aku akan membuat engkau menjadi sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham, dan El Shaddai berfirman padanya, dari pihakku, ya, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah bangsa besar. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena kamu telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunan. Artinya saudara, perjanjian dengan Abraham itu untuk kita, juga kita, betul? Dia bapak orang percaya, kita anak percaya yang ngadakan perjanjian. El Shaddai, Dia Maha Kuasa. Tak perlu kita takut karena Dia berkuasa. Tak perlu kita bimbang karena Dia berkuasa. Dia El Shaddai. PW silakan maju ke depan. Kita akan pujikan lagu ini menjadi perkataan profetik kita. El Shaddai, El Shaddai, Allahku Maha Kuasa, Allahku yang melindungi, Allahku yang memberkati, Allahku yang berkarya luar biasa. Semua bangkit berdiri saudara. Ku takut, ucapkan melalui lagu ini, aku tidak akan takut. Allah menjagaku. Tak usah ku susah bimbang. Jangan bimbang saudara, jangan takut saudara, jangan susah saudara. Usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, kau berbangsa. El Shaddai, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Katakan saudara, akui saudara, engkau El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, lebih kuasa dari segalanya. Kuasa, engkau besar, engkau mulia, kau besar, kau besar. El Shaddai,
Dai mulia El Shaddai, El Shaddai. Pujikan dengan iman saudara. Pujikan sebagai deklarasi berkat proklamasi kita yang Maha Kuasa. Berkat-Mu melimpah Tuhan, bukan kekurangan Tuhan, melimpah sampai jadi berkat Tuhan. Sekali lagi, tak usah aku takut, tak usah ku takut. Katakan pada diri sendiri, aku tidak perlu takut. Ya, beri komitmen saudara, perkataan iman. Tak usah ku bimbang, Yesus lihat aku. Saudara yang sedang menghadapi banyak tantangan, saudara yang sedang menghadapi banyak masalah, saudara yang saat ini diserang oleh ketakutan, oleh kebimbangan, saudara, oleh kegentaran, pujikan dengan iman. Kalahkan ketakutan, usir ketakutan, saudara. Oh, hancurkan ketakutan, lenyapkan ketakutan. Jamah Kau memberkatiku, El Shaddai, El Shaddai namamu. Engkau Maha Kuasa, lebih berkuasa dari segalanya. Dai Allah Maha Kuasa, Kau besar, Kau besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai namamu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan pada Tuhan saudara, akui Dia besar, Dia lebih besar dari segala kebutuhan, tantangan, masalah. Mulia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu melimpah Tuhan, melimpah Tuhan, melimpah Tuhan, supaya kami jadi berkat Tuhan. Musik dan sigar dengan lembut tetap memujikan pujian ini. Semua datang pada Tuhan, datang di hadirat Tuhan. Tetap ucapkan perkataan iman kepada Tuhan, tetap perkataan-perkataan profetik pada Tuhan. Bahkan juga kepada masalah saudara, kepada roh-roh yang seringkali menakut-takuti saudara. Katakan El Shaddai, Tuhanku itu El Shaddai, Allahku itu Maha besar, lebih besar dari masalah yang datang, lebih besar dari sakit penyakit yang datang. Kalau saudara sedang masalah sakit penyakit, katakan Allahku lebih besar dari sakit penyakit. Dia menyembuhkan sakit penyakit, Dia menghidupkan orang mati, Dia sembuhkan segala sakit penyakit. Kanker disembuhkan, jantung disembuhkan, kolesterol disembuhkan, COVID disembuhkan, sakit penyakit pun apa disembuhkan. Dia Maha besar. Saudara yang punya masalah apapun dalam studi saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam keuangan saudara, tetap saudara ucapkan perkataan iman. Katakan pada masalah saudara, Allahku El Shaddai. Oh, Dia yang memelihara, Dia yang mencukupi, Dia yang membiayai studiku. Oh, Dia yang menolong aku dalam bekerja, Dia yang memberkati, bahkan berkat yang tidak masuk akal, sehingga aku jadi berkat yang tidak masuk akal. Ucapkan saudara perkataan profetik, deklarasikan
Saudara yang butuh pasangan yang hidup, butuh menantu, katakan Tuhan yang memberikan jodoh, Tuhan yang memberikan pasangan yang terbaik, Tuhan tidak pernah terlambat. Ucapkan. Yang butuh keturunan, yang butuh anak, yang butuh cucu, ucapkan perkataan profetik. Yang butuh diampuni, yang butuh ditahirkan, yang butuh diurapi, yang butuh saudara dipakai Tuhan, ucapkan El Shaddai, Engkau Allah yang Maha Kuasa, tak perlu aku takut lagi. El Shaddai, berkat-Mu melimpah, berkat kesehatan, berkat keluarga, berkat keuangan, berkat iman pelayanan, segala kasih karunia Tuhan. Ucapkan saudara, sekarang kembali pada Tuhan. Engkau El Shaddai, Engkau El Shaddai, Engkau Maha Kuasa, Engkau sanggup, Engkau tidak pernah lalai, Engkau melakukan. Saat ini Tuhan melakukan, saat ini Tuhan menyembuhkan, saat ini Tuhan memberkati, saat ini Tuhan memberikan pasangan hidup, saat ini Tuhan berikan yang diminta, anak, pekerjaan, keturunan, jawaban doa, jalan dibuka, yang tutup dibuka, pertolongan Tuhan, kasih karunia. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau mulia, Engkau agung, Engkau tidak terkalahkan, Engkau tidak bisa dibandingkan dengan apapun Tuhan. Kami bersyukur boleh menjadi umat-Mu, kami bersyukur boleh menjadi anak-Mu, bahkan kami bersyukur boleh menjadi orang-orang yang Kau pilih untuk diterangi dan bangkit jadi terang, untuk selamatkan orang sebanyak mungkin, untuk diberkati dan jadi berkat, untuk nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nama-Mu ditinggikan. Angkat tangan saudara, angkat tangan, diberkati saudara Tuhan. Diberkati keluarga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, pertumbuhan iman rohani-Mu, kesaksian pelayanan-Mu, diberkati studi atau pekerjaan-Mu, keuangan-Mu, masa depan-Mu, segenap kehidupan-Mu, diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama-sama, amin. Bertepuk tangan yang meriah, jangan pulang dulu saudara. Sekarang bersukacita dulu di dalam Tuhan. Kita akan bawa sukacita dari Tuhan. Sekarang El Shaddai tapi versi apa? Sukacita saudara. El Shaddai itu bisa dibuat lembut, bisa buat sukacita. Semua nyanyikan dengan sukacita. Jangan ada yang lemah saudara. Ku takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, karena berkat Tuhan, berkat Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kau besar, Kau besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Semua sukacita ya saudara, bergembira karena Tuhan, Dia El Shaddai, Dia Maha Kuasa. Oh, melimpah El Shaddai. Sekali lagi, tak usah ku takut. Jangan mau takut saudara, jangan mau gentar saudara. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin, amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
terus diburu, tak usah ku cemas. Menari bersama gereja Tuhan. Syarat Allah Maha Kuasa. Kau besar, kau besar, dahsyat dan mulia. Dahsyat, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu melimpah. Sekarang tak usah ku takut, kami tak usah kau takut, tak usah kau takut, tak usah kau takut. Allah menjagamu, tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Amin, amin. Tak usah Kau susah, Roh Kudus Kudus hiburmu, tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. Asyadai, asyadai, Allah Maha Kuasa. Kau besar Tuhan, Kau dahsyat Tuhan, besar, besar, ajaib dan mulia. Ajaib, ajaib, Allah